Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin kembali mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua untuk kita sama-sama lagi merenungkan tentang renungan sebutir debu. Topik kali ini adalah tentang perjamuan kudus. Kenapa dibilang perjamuan kudus? Nah, perjamuan kudus artinya suatu perjamuan yang kudus. Yang kudus artinya yang suci, yang terpisah dari macam-macam perjamuan. Perjamuan adalah suatu acara makan bersama, ada yang menjamu, ada yang dijamu. Dalam hal ini perjamuan kudus yang menjamu adalah Tuhan melalui gerejanya. Nah, untuk apa perjamuan kudus ini? Perjamuan kudus ini diharuskan bagi umat Kristen untuk mengingat bahwa Tuhan itu sudah mati untuk kita. Tuhan itu sudah mengeluarkan darah untuk menghapus dosa kita. Itu dasar daripada perjamuan kudus. Nah, sebagai bukti saya akan membacakan 1 Korintus pasal 11 ayat 25. 1 Korintus pasal 11 ayat 25 bunyinya demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Jadi perjamuan kudus itu diadakan untuk mengingat bahwa Tuhan sudah menebus dosa kita melalui darahnya. Ya, itu maka dibilang perjamuan yang kudus. Kenapa kudus? Mengapa perjamuan? Karena kita makan roti sebagai melambangkan tubuh Kristus. Ya. Roti melambangkan tubuh Kristus. Dan kita minum anggur melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah untuk menebus dosa kita. Dari sini kita lihat bahwa perjamuan ini bukan perjamuan sembarangan. Jadi harus benar-benar suci, harus kudus. Ya, untuk itu kudus artinya adalah terpisah atau terpotong atau terlepas atau harus dikhususkan, disucikan. Ya, dikuduskan, disucikan. Jadi kita tidak bisa kalau bilang ini perjamuan kudus atau perjamuan ini diadakan sembarangan. Misalnya untuk pesta pora, ya, minum anggur biar mabuk. Bukan itu. Tujuannya adalah untuk memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib. Tubuhnya dihancurkan dan darahnya dicurahkan untuk menebus dosa manusia. Itu intinya. Makanya dibilang perjamuan kudus. Nah, dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 saya bacakan, "Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan." Nah, tidak layak nih apa? Tidak layak. Ya.
Tidak layak artinya tidak pantas, sembarangan dalam mengikuti perjanjian kudus. Sembarangannya bagaimana? Misalnya ya, ada perjamuan kudus yang harusnya cuman sebagai peringatan, tapi diambil seraup banyak-banyak buat minum-minum di rumah, buat pesta-pesta. Atau buat praktek kalau orang sakit dikasih minum. Waduh, ini seperti jimat. Bukan itu. Ya. Tuhan tidak mau itu. Lagi pula yang tidak layak adalah misalnya kita masih membenci orang, kita belum mengampuni, kita ikut perjamuan kudus. Misalnya kita masih suka memfitnah orang, kita membenci, memfitnah, menghakimi, ya, iri hati, kita ikut perjamuan kudus, itu tidak layak untuk ikut perjamuan kudus. Atau masih suka selingkuh, itu tidak layak untuk ikut perjamuan kudus. Suka main perempuan, tidak layak untuk ikut perjamuan kudus. Ya. Besok mau perjamuan kudus masih pesta pora di disko, masih pakai narkoba. Itu tidak layak untuk mengikuti perjamuan kudus. Ayat 28 saya bacakan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi sebelum kita ikut perjamuan kudus, kita harus ukur dulu diri kita, kesucian kita, apakah kita sudah kudus atau belum. Atau kita masih kotor, atau kita masih berbuat hal-hal yang tidak Tuhan izinkan. Masih suka memecah belah, perseteruan, dan sebagainya. Ya, itu yang dimaksud dengan tidak layak. Jadi kalau mau makan roti perjamuan kudus dan minum anggur perjamuan kudus, harus kita suci, harus kita kudus. Jangan anggap itu sembarangan. Ayat 29 saya bacakan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Artinya apa? Tanpa mengakui tubuh Tuhan. Artinya Tuhan sudah menderita di atas kayu salib, sudah disalib, sudah mati, sudah menyurahkan darahnya untuk menebus kita. Kita sia-siakan penebusan yang Tuhan kasih. Kita sia-siakan kasih Tuhan. Kita hidup sembarangan dan tidak kudus. Tidak hidup suci. Tuhan mengatakan, aku kudus. Kalau menyembah aku harus menyembah dalam kekudusan. Ya. Ayat 30 ini yang mengerikan. 1 Korintus 11 ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Lemah, sakit, tidak sedikit yang meninggal, kata Tuhan. Kenapa? Karena menyepelekan perjamuan kudus. Maka itu hati-hati Bapak Ibu. Jangan kita menyepelekan perjamuan kudus. Ayat 31. Kalau kita menguji diri kita sendiri, maka hukuman tidak menimpa kita. Nah itu. Jadi Tuhan sendiri mengatakan kita harus hidup kudus. Waktu kita ikut perjamuan kudus harus kudus. Tidak boleh main-main, tidak boleh sembarangan. Ya, kalau sembarangan ada kutuk dan kita bisa sakit atau mati. Sampai di sini dulu Bapak Ibu.
Nanti kita sambung dalam episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share kemana-mana, ke grup-grup, ke Facebook, kemana saja. Supaya makin hari makin banyak yang mengerti firman Tuhan, makin banyak yang tahu apa fungsi perjamuan kudus itu dan apa artinya perjamuan kudus itu. Sampai di sini, sampai ketemu di lain waktu.